Hai semuanya, kenalin aku Maudy Amanda Syafira, dipanggil Maudy dari Ilmu Komunikasi UI 2018. Jangan lupa ya nonton channel The Guru Sejarah. Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Di situ ada pertanyaan nomor 16 di bawah ini yang termasuk sumber primer dalam penulisan sejarah. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih sumber sejarah itu? Gitu. Nih, jadi ada sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Apa saja tuh? Yang pertama adalah sumber primer, yakni sumber pertama, yaitu peninggalan asli sejarah seperti prasasti, kronik, piagam, candi, atau benda tertulis yang benar-benar berasal dari zamannya. Kemudian yang kedua ada sumber sekunder atau sumber kedua, yaitu benda-benda tiruan dari benda aslinya atau sumber pustaka hasil penelitian para ahli sejarah. Contohnya laporan penelitian atau terjemahan-terjemahan dari kitab kuno. Jadi misalnya saya nih mau menuliskan sejarah tentang seseorang, saya cari berita-beritanya, saya ngambil dari catatan hariannya dia, kemudian saya ngambil dari foto-foto pribadinya dia, itu adalah sumber primer. Nah, kemudian ketika saya dapatnya dari buku yang udah tentang dia gitu ya, itu namanya sumber sekunder. Laporan penelitian dari tentang dia, orang yang saya cari misalnya, itu adalah sumber sekunder. Kemudian kalau udah jadi buku, kalau udah jadi buku namanya sumber tersier atau sumber ketiga. Misalnya saya mau cari tahu tentang Soekarno, saya beli aja buku dari Gramedia. Nah, itu adalah sumber tersier. Kalau sekunder mah misalnya dari laporan penelitian yang belum dibukukan gitu ya. Nah, kalau sumber primer ya kalau tentang Soekarno ya misalnya tulisan tangan Soekarno langsung gitu, tentang tulisan dari teman-temannya, itu adalah sumber primer. Nah, balik lagi ke soal. Di bawah ini yang termasuk sumber primer dalam penulisan sejarah adalah mana bos? Surat kabar tidak ya? Ini mah kan hasil dari wawancara. Biografi bukan juga karena hasil wawancara. Kalau biografi itu berarti sumber sekunder, surat kabar juga sumber sekunder. Surat pribadi, nah ini masuk karena dia adalah yang nomor pertama dari tokoh sejarawan yang kita carinya. Majalah bukan juga seperti surat kabar. Monograf ini dia laporan penelitian artinya. Ini adalah laporan penelitian. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 16 jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17, situs baru di Jawa Barat yang menginformasikan sisa kuburan prasejarah dan bekal kuburnya yang berada di bawah lapisan bangunan percandian bercorak Buddhisme ditemukan di daerah mana? Saya jelasin sedikit dulu ya. Di Bekasi adakah candi? Tidak ada candi. Di Kuningan ada candi? Teu aya candina. Indramayu oge teu aya. Cianjur komo deui teu aya candi ya. Kalau Jawa Barat mah adanya gondrong-gondrong karena candi cukur. Iya, nggak ngerti ya yang bukan orang Sunda, sorry. Nah, kalau Kerawang ada namanya Komplek Candi Batujaya. Apaan itu Komplek Candi Batujaya? Nah, kayak gini nih Komplek Candi Batujaya. Buddha ya ini tuh. Jadi, situs yang dimaksud dalam soal tersebut adalah situs Batujaya yang terletak di Kecamatan Batujaya dan Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia Raya. Situs ini berupa komplek percandian yang bercorak Buddha, terlihat dari adanya stupa yang merupakan situs keagamaan Buddha. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Tuh, jadi selain peninggalan logam Buddha, di situs Batujaya juga terdapat pemakaman dengan jenazah yang disertai peninggalan berupa gerabah. Nah, itu tuh adalah bekal kubur ya. Nih, yang dikubur bersama jenazah itu namanya bekal kubur. Oke, jadi nomor 17 jawabannya E. Kita lanjut ke nomor 18. Kerajaan Sriwijaya mengendalikan keamanan wilayahnya di kawasan perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau dengan kekuatan prajurit armada lautnya yang direkrut dari orang mana? Orang Palembang kah, orang Semenanjung Malaya, orang laut, orang Johor, atau orang Siak? Jadi teman-teman ada namanya orang laut atau suku laut. Nah, dia adalah suku bangsa yang menghuni Kepulauan Riau. Secara lebih luas, istilah orang laut mencakup berbagai suku dan kelompok yang bermukim di pulau-pulau dan muara sungai di Kepulauan Riau Lingga. Pulau 7 Kepulauan Batam. Sebutan lain untuk orang laut adalah orang selat. Orang laut kadang dirancukan dengan suku bangsa maritim lainnya, yaitu orang Lanun. Secara historis, orang laut dulunya adalah perompak tetapi berperan penting dalam kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor. Mereka menjaga selat-selat, mengusir bajak laut,
membantu para pedagang ke pelabuhan kerajaan-kerajaan tersebut dan mempertahankan hegemoni mereka di daerah tersebut. Nih, orang laut, desanya pun di Riau itu di atas laut ya. Mereka tinggalnya seperti ini orang laut itu. Jadi jawabannya nomor 18 adalah cacing. Orang laut di Sriwijaya itu. Dan ingat, tadi ya, bukan hanya Sriwijaya, tapi selain Sriwijaya ada Kesultanan Malaka, kemudian ada juga Kesultanan Johor di Malaysia menggunakan orang-orang laut yang tinggal di Kepulauan Riau. Itu nomor 18, jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 19. Pada tahun 1513, Raja Demak yang bernama Patiunus meluaskan kekuasaannya dengan melakukan serangan kemana, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pas 1513 tuh Raja Demak tuh belum Patiunus, tapi masih Raden Patah. Dan dia adalah pendirinya. Nah, dari Raden Patah berubah ke Patiunus 1518 sampai 1521. Di situ dia akhirnya mendapat gelar namanya Pangeran Sabranglor. Trenggana 1521 sampai 1546 itu adalah puncak kejayaan dari Kerajaan Demak. Sunan Prawata dan area Penangsang ini mulai mundur Kerajaan Demak karena mulai ada perubatan kekuasaan di antara keturunan-keturunan dari Sultan Tenggarna. Nah, kemudian yang ditanya adalah Patiunus tuh dia ngapain tahun 1513? Nah, dia itu melakukan penyeberangan ke utara. Makanya dia dikasih nama Pangeran Sabranglor karena dia berani menyeberang ke utara. Utaranya tuh kemana? Jadi kan Demak tuh di Pulau Jawa ya, di sini Pulau Jawa. Ini Demak. Demak ini Madura. Ini Sumatera misalnya. Nah, jadi dia tuh berani menyeberang ke utara, ke situ utara tuh. Dari sini dari Demak ke utara gitu. Kalau ini kan Banten ya. Ini Jawa Barat gitu. Nah, jadi nggak mungkin dia nyerang yang di Jawa lagi. Dia nyerangnya adalah ke utara ke sini dia nyerangnya, ke Malaka. Kenapa? Karena Malaka sedang dikuasai oleh Portugis. Dikuasai oleh Portugis. Gitu. Jadi nomor 19 jawabannya A. Lanjut ke nomor 11 lagi. Nomor 19 jawabannya A. Lanjut ke nomor 20. 20. Hukum tawan karang merupakan hak kerajaan untuk merapas perahu yang terdampar di pantai. Kekuasaannya, hak itu dimiliki oleh kerajaan di mana? Pasti sering dengar. Ini adalah punyanya mana? Iya betul. Pantap kalian. Tawan karang itu adalah punya kerajaannya Bali. Tawan karang atau taban karang adalah hak istimewa yang dimiliki Raja-Raja Bali pada masa lalu, di mana raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka lengkap beserta seluruh muatannya. Jadi jawabannya yang ini ya, Bali. Nah, kemudian si kerajaan Bali ini yang pernah melakukan perang akhirnya nih sama Belanda gara-gara hukum tawan karang ini. Yang perang adalah kerajaan Buleleng. Tokohnya adalah Patih Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik nih. I Gusti Ketut Jelantik. Ketut Jelantik. Yang nantinya dia melakukan perang namanya Perang Jagaraga. Puputan Jagaraga, Puputan Jagaraga. Puputan itu artinya adalah perang sampai mati. Nih kayak gini ya. Jadi 20A, lanjut ke nomor 21. Terbentuknya Budi Utomo 20 Mei 1908 tidak terlepas dari ide seorang tokoh yang telah berkeliling Pulau Jawa untuk menawarkan pembentukan studi Pons. Yaitu siapa nih orang yang berkeliling Pulau Jawa untuk menawarkan pembentukan studi Pons itu siapa? Jadi, nih lihat sini ya. Pembentukan Budi Utomo berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa antara 1906 sampai 1907. Tujuannya adalah meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau studi pon atau sekarang namanya beasiswa yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu melanjutkan studi. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang pelajar dari Stopia di Jakarta. Berdasar pertemuan itu, Sutomo menceritakan kepada teman-temannya di Stopia maksud dan tujuan Dr. Wahidin. Akhirnya mereka sepakat untuk membentuk dana pelajar itu. Kemudian dibentuklah sebuah organisasi namanya Budi Utomo di tahun 1908. Itu sedikit cerita. Jadi kalau ditanya siapa yang ideinnya nih, karena kan yang di sini adalah ide seorang tokoh yang ditanyanya. Siapa tokohnya? Ya pasti ini dong. Wahidin Sudirohusodo. Jadi jawabannya adalah bebek.
Lanjut nomor 22. Penguasaan Jepang atas seluruh wilayah Indonesia ditandai dengan apa? Nih, kapan nih? Si Jepang tuh jajah Indonesia tuh kapan sih mulainya? Jepang itu mulai menjajah Indonesia adalah tanggal 8 Maret 1942. Ditandai dengan apa? Ditandainya dengan sebuah perjanjian. Namanya adalah Perjanjian Kalijati. Nih ada nama yang mengaku kalahnya ya, si Stachauer dengan jenderalnya si Terporten. Dia datang ke Kalijati. Kalijati itu daerah Subang. Dan dimulai perundingan antar pemerintah Hindia Belanda dengan pihak tentara Jepang dipimpin langsung oleh Imamura, orang Jepangnya tuh. Imamura menyatakan Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Terporten mewakili gubernur jenderal menandatangani pernyataan menyerah itu. Dengan demikian secara de facto dan de jure seluruh wilayah bekas Hindia Belanda atau Indonesia ya sejak itu berada di bawah kekuasaan Jepang. Jadi Indonesia sah dijajah oleh Jepang pada tahun 8 Maret 1942 ketika ditandatangani sebuah perjanjian di mana? Di Kalijati. Nama perjanjiannya apa? Ya Perjanjian Kalijati. Jawabannya 22E. Menyerahnya Belanda tanpa syarat di Kalijati. Oke, next song kita lanjut ke nomor 23. Nih, ini ada foto ketika menandatangani perjanjiannya ya. Orang Jepangnya pada nakut-nakutin ya. Menakutkan orang Belandanya. Ciut. Lanjut nomor 23. Para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia diizinkan Jepang untuk menjalankan kegiatan mencapai kemerdekaan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Kecuali apa tuh? Oke, jadi ada PPKI ya. PPKI ini adalah organisasi bentukan Jepang. Buat ngapain aja sih si PPKI itu? Ya buat mempersiapkan kemerdekaan. Tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa saja? Kita lihat di sini. Para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatannya untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tetapi mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal berikut ini oleh Jepangnya. Yang pertama adalah mencapai kemerdekaan harus menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Negara Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintahan Jepang yang bersemangat Hakoichiu. Nah, ada namanya Hakoichiu ya, 8 benang merah dalam satu atap yang jadi benderanya Jepang. Jepang tuh ingin semua arah mata angin tunduk kepada Jepang ke atapnya Raja Jepang, Kaisar Hirohito di Jepang. Hai. Jadi nomor 23 jawabannya apa nih? Kalau dilihat dari syarat-syarat ini. Bangsa Indonesia harus menyerahkan tenaga untuk membantu pemerintah Jepang memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Masuk? Masuk Pak Eko. Bangsa Indonesia menyelesaikan perang sedang dihadapi. Masuk? Masuk. Cita-cita bangsa Indonesia harus sesuai dengan semangat Hakuichiyo. Masuk Pak Eko. Bangsa Indonesia tetap berhubungan baik? Ya iya dong, karena Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama. Makanya Indonesia harus berhubungan baik. Yang tidak. Jepang mah nggak bawa-bawa Indonesia nanti kalau merdeka harus mengembalikan bantuan ya. Nggak gitu Jepang tuh. Kok nggak gitu Kak? Jepang ngomongnya, ya iyalah Jepang kan mau dibantu. Jadi Jepang kesannya mau baik banget ke Indonesia gitu. Ini kan membentuk PPKI itu salah satu salah satu upaya Jepang untuk mengambil simpati rakyat gitu biar tetap ngebantuin Jepang. Padahal Jepang pada saat itu tuh pas PPKI dibentuk ya, Jepang tuh udah kalah, udah dibom atom. Tapi Jepang tetap pengen Indonesia tuh bantuin Jepang terus-terusan gitu. 23E jawabannya. Itu kan karena kecuali ya. Lanjut ke 24. Sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menerapkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Alibaba. Yang bertujuan ngapain nih Alibaba tuh? Oke, kita jelasin dulu ya sedikit. Jadi ada sistem ekonomi Alibaba tahun 1953. Nah, penggagasnya adalah Iskak Cokro Adisuryo. Programnya adalah kerjasama antara pengusaha pribumi yang disebut Ali dengan pengusaha non-pribumi, yaitu Baba. Tapi gagal programnya gara-gara pengusaha pribumi kurang pengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Gagal jadinya. Tapi kalau ditanya tujuannya saja apa dong?
Tujuannya adalah meningkatkan kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Dalam artian non-pribuminya adalah etnis Tionghoa, yang disebutnya adalah Babak. Gitu ya. Nomor 24, ayam. Lanjut ke nomor 25. Demokrasi terpimpin lahir karena Soekarno menciptakan paham dan sistem pemerintahan yang tidak begitu saja menuju jenis demokrasi yang dipraktekkan Barat. Ingat teman-teman, demokrasi terpimpin itu kapan? Iya betul, tahun 1959 sampai 1965. Ini demokrasi terpimpin menggantikan demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang ke barat-baratan, kata Bapak Karno juga kan ya. Nih, Bapak Karno. Nah, kemudian jadi demokrasi terpimpin itu wacananya bukanlah sesuatu yang baru muncul ketika dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59, tetapi wacana tersebut sudah terpintas dalam diri Soekarno bertahun-tahun sebelum diterapkannya demokrasi terpimpin. Bagi Soekarno, demokrasi parlementer yang dipakai bangsa Indonesia merupakan produk impor tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat kita, dan demokrasi tersebut tidak menjiwai cita-cita bangsa Indonesia. Jadi ini benar. Nah, tapi ini salah nih. Kenapa salah? Karena kan ini mah opini ya, dan ini pun tidak jelas diceritakan oleh siapa. Sejarah kan ngomongin fakta ya. Kalau ini kan, ketika sistem demokrasi Barat akan menyuburkan munculnya kapitalisme, konflik, dan tingginya persaingan yang menyebabkan banyak orang menjadi marginal. Misalnya ini bisa dianggap benar gitu ya. Tapi ternyata banyak juga negara-negara kapitalis yang kaya raya gitu kan. Tidak semua seperti itu. Dan lagian ini pun, perkataan ini bukanlah perkataan Soekarno juga gitu. Jadi ini salah. Atasnya benar, bawahnya salah, jawabannya adalah cacing. Lanjut ke nomor 26. Tahun 1966 sampai 1998 merupakan masa transisi kepemimpinan nasional Indonesia. Sebab pada masa itu terdapat dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan nasional terjadi setelah keluarnya Super Semar tahun 66. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Kabinet Ampera. Kabinet ini diumumkan 25 Juli 66 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 66 sampai dengan 14 Oktober 67. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium. Kabinet persetujuan Presiden Soekarno. Kabinet itu atas persetujuan Presiden Soekarno ya. Dan akhirnya 12 Maret 67 Presiden Soekarno diberhentikan dan dicabut mandatnya sebagai Presiden RI oleh MPRS, sehingga sejak saat itu kabinet tersebut dilanjutkan secara langsung oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera, yakni Bapak Soeharto. Nah, jadi begini nih. Jadi benar, tahun 66 sampai 68 tuh ya transisi ya, ada perubahan yang asalnya presidennya Bapak Soekarno menjadi Presiden Soeharto. Betul. Pada masa itu terdapat dualisme kepemimpinan, betul. Apakah masa transisi kepemimpinan nasional Indonesia itu disebut sebagai dualisme kepemimpinan? Apakah bolak-balik ini? Ini benar-benar dua-duanya nih. Sebab akibat gak menurut kalian? Apakah gara-gara transisi disebut dualisme kepemimpinan? Enggak ya. Dualisme kepemimpinan itu ya gara-gara presidennya masih ada, tapi ada juga pemegang Super Semar yang mempunyai jabatan juga sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera. Ini sebenarnya tidak berhubungan sebab akibat sih, harusnya. Kalau transisi, tahun 1966 merupakan masa transisi kepemimpinan nasional Indonesia, sebab pada saat itu ada pergantian dari Soekarno ke Soeharto. Nah, itu benar transisi namanya. Transisi kan perpindahan. Dualisme kepemimpinan mah bukan transisi sebenarnya. Kalau dualisme mah malah jadi ya dualisme aja gitu namanya. Lanjut nomor 27. Sesuai dengan amanat GBHN 99/2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam program pembangunan Propenas. Rancangan Propenas diusung oleh para ahli ekonomi yang telah memberikan arahan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru. Oke, jadi saya sedikit jelasin dulu. Jadi kan ada Orde Baru ya. Orde Baru itu tahun 1966 sampai 1998. Ini namanya Orba. Nah, kemudian Orba dilanjut dengan reformasi tahun 1998 sampai kita tidak tahu kapan ini reformasi. Karena sekarang pun masih masa reformasi. Nah, Orba ini sistem ekonominya, itu program pembangunan ekonominya namanya adalah Repelita. Dibangun oleh orang-orang ahli Orde Baru, oleh ahli ekonomi Orde Baru. Reformasi nggak ingin sama kayak Orde Baru, reformasi mah dirubah juga. Di sini namanya
Propenas. Nah, ini dari Bappenas ya, Badan Pembangunan Nasional. Propenas adalah rencana pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahun. Selama 32 tahun terakhir, pas masa Orde Baru berarti, rencana program pembangunan nasional 5 tahun namanya Repelita. Sesuai dengan GBHN 99/2004, karena ada perubahan masa reformasi ya, arah kebijakan penyelenggaraan negara dituangkan dalam program pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, Propenas diperinci dalam rencana pembangunan tahunan yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Jadi, nomor 27 ini atasnya benar nih. Bawahnya, sebabnya. Apakah rancangan Propenas diusung oleh para ahli ekonomi yang telah memberikan arahan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru? Kalau rancangan Propenas, sebenarnya walaupun memang ada orang-orang Orde Baru, pada masa reformasi itu semangatnya berubah. Gak ingin menggunakan lagi orang-orang yang lama. Gak mau lagi menggunakan orang-orang yang ada di masa Orde Baru. Walaupun ada gitu ya, tapi dia tidak mayoritas gitu. Hanya diminta wejangannya saja. Yang merancang tetap adalah orang-orang yang baru gitu, pengennya teh. Karena kan semangat reformasi. Reformasi mah intinya semua yang Orde Baru tuh kayaknya teh nggak mau dilakukan. Padahal mah nggak semuanya jelek sih, gitu ya. Jadi ininya salah. Atasnya benar, bawahnya salah. 27 jadi jawabannya apa guys? Betul, C ya. Lanjut 28. Latihan gabungan bersama Malaysia Indonesia atau Latgabma Malindo yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 Mei 2013 bertujuan untuk ngapain tuh? Ini ada beritanya dari websitenya TNI Angkatan Udara. Tuh, ada katanya dikatakan Latgabma Malindo Darsasa 8AB tahun 2013 tujuannya adalah mengetahui sejauh mana kesiapan kedua angkatan bersenjata dari kedua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia, untuk menanggulangi teror. Teror apa sih? Nih, namanya juga Komando Combined Joint Task Force atau CJTF-CT. Untuk melawan terorisme. Gitu. Jadi, kalau ditanya untuk menanggulangi penyelundupan kayu ilegal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, ini enggak. Ini pasti urusannya dengan polisi. 2 benar. 3 salah juga. 4 benar. 2 dan 4 cacing. Jadi nomor 28 jawabannya cacing. Ya, ingat 2 dan 4 C, 13B, 123A. Terus apa lagi sih? 4 saja D, 1 2 3 4 E. Itu ya. Lanjut ke nomor 29. Pengaruh seni rupa Cina di Indonesia hingga kini masih dapat ditemukan melalui berbagai hasil akulturasi, kecuali... Nah, oke, saya jelasin sedikit ya. Jadi ada bidang desain furnitur yang dikenal dengan sebutan Cuming. Ini masuk gak katanya? Dari orang Cina bukan? Ya, ada ini tuh dari Cina. Mungkin ya. Karena kalau saya lihat, Cuming ini mungkin maksudnya dari dinasti Ming. Berarti ini masuk ya. Motif batu karang dan mega dalam batik Cirebon. Nah, kayak gini nih. Mega mendung. Ini tuh memang ada unsur dari Cina juga. Kalau kalian lihat film Sun Gokong tuh Kerasakti, awannya juga kayak gini kan? Nah, awan-awannya tuh kayak gini. Gitu. Kemudian arsitektur Masjid Qingho, ya pasti ini mah ya dari seni rupa Cina ada pengaruhnya. Tuh kayak gini. Masuk. Lanjut nomor 4, relief Candi Meander di Jawa Timur dengan karakter visual meander. Relief candi di Jawa Timur dengan karakter visual meander. Dari namanya juga adalah candi-candi Jawa Timur. Candi-candi Jawa Timur itu banyaknya dari mana? Dari kalau candi mah dari Hindu Buddha ya, dari India, bukan dari Cina. Berarti ini nggak masuk. Jadi yang benarnya adalah 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3 apa? A, bukan A, karena ini ditanyanya adalah kecuali. Jadi yang benar kalau kecuali adalah 4 saja. Kalau 4 saja jawabannya adalah dodol. Ingat, di soal itu, kalau soal yang begini kalian harus, kalau PG lah semua soal, baca baik-baik nih kecualinya. Suka ada yang kecelek mulu. Dari kecuali malah jadi kecelek. Sayang, salah satu soal juga. Padahal kalian paham, tapi gara-gara nggak teliti malah jadi gagal. Bahaya itu bos. Lanjut terakhir, alhamdulillah terakhir, nomor 30.
Tokoh yang meluncurkan program lompatan besar ke depan atau Great Leap Forward yang membagi Cina menjadi 26.000 komune dengan tujuan menghapus hak milik pribadi atas penghasilan besar dalam bidang pertanian dan industri adalah apakah Chiang Kai-shek, apakah Jiang Banyu, atau Deng Xiaoping, atau Mao Zedong? Siapakah yang melakukan Great Leap Forward, lompatan besar ke depan? Yang melakukan program lompatan besar ke depan. Jadi saya jelasin dulu apa itu lompatan besar ke depan. Ini adalah program yang disusun oleh Partai Komunis Tiongkok di Republik Rakyat Tiongkok berlangsung dari tahun 1958 sampai 1960. Penggagasnya adalah Mao Zedong, pemimpinnya pada saat itu. Tujuan dari Mao Zedong melakukan itu adalah membangkitkan ekonomi Tiongkok melalui industrialisasi secara besar-besaran dan memanfaatkan jumlah tenaga kerja murah. Caranya adalah peningkatan produksi baja sebagai bahan baku pendiri industri ringan, serta konstruksi depot pes campaign. Hasilnya gagal karena tenaga kerja produktif bidang agraris ditransfer ke bidang industri. Angka-angka statistik yang dilambungkan itu yang dilaporkan ke Mao Zedong ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Faktor ini menyebabkan para petinggi Beijing namanya Mao Zedong, mengira program ini sangat sukses. Lebih lanjutnya malah menuai bencana yang lebih besar, salah satunya adalah kelaparan. Gitu. Nah, kemudian Mao Zedong meninggal diganti oleh Deng Xiaoping, akhirnya bisa majulah si Cina. Jadi yang memperbaiki lompatan besar ke depan ini adalah nantinya Deng Xiaoping. Kalau kepencet itunya. Kak, kalau Chiang Kai-shek siapa? Nah, kalau Chiang Kai-shek tuh ini ya. Nih, ini fotonya. Ini Chiang Kai-shek. Dia tuh yang Taiwan. Dia yang berselisih dengan Mao Zedong. Itu 30 soalnya ya. Oke, tonton yang baik ya teman-teman ya. Tonton terus. Tulis kalau bisa. Kalau ada soalnya ada di deskripsi ya. Kalian bisa download. Barusan itu adalah pembahasan soal SIMAK UI 2017 pelajaran sejarah. Nah, jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis aja di komen. Terima kasih buat kalian semua yang telah memperhatikan, telah menonton, telah subscribe juga, makasih loh. Ya, tolong juga sebarkan dong ke teman-teman kalian. Intinya, semoga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.